Sahabat-sahabat podcast Aku dan Kamu, kali ini kita ditemani oleh dua orang yang akan memperkenalkan diri supaya kita lebih tahu siapa beliau-beliau ini. Monggo diperkenalkan Bapak. Saya Sembu Gambar alias Hari Mardianto, Ketua Terapis Nusantara atau Tenar. Dipanggilnya siapa Pak? Ya Pak Hari aja. Oh Pak Hari, oke. Silakan Bapak. Kalau saya Mustaraf Pandi, kebetulan di Terapis Nusantara ini saya sebagai sekjennya. Kita bertemu dengan dua orang yang memang menggawangi tentang Terapis Nusantara. Kita akan langsung ya Pak ya? Iya. Siap. Apa sih Terapis Nusantara itu? Terapis Nusantara adalah kumpulan terapis atau penyembuh dari berbagai aliran, berbagai paham yang mempunyai bidang masing-masing menurut segi keahliannya. Oke. Ada yang modelnya KAM, ATS, FWAJU, dan model-model terapi bioenergi banyak sekali. Kira-kira 50 aliran. Oh, 50 Tidak keahlian? Iya, bisa. Itu semuanya sudah terinventarisir atau terdata dengan baik? Sementara masih belum terdaftar dengan baik. Cuman dari berbagai macam, kita sih berharapnya di Tenar itu pertama memang susah karena kita punya misi yang terapis itu rahmatan lil alamin. Jadi Ya, itu. tidak hanya sekedar jadi di sini kita tanpa membedakan ras, suku, bangsa, aliran apapun juga. Apabila binatang pun sakit dan kita bisa menyembuhkan, Iya. kita juga harus Subhanallah, bisa. luar biasa itu. Banget tanaman kurang subur kita harus menyuburkan. Insya Allah di bagian herbal kita bisa untuk membuat pupuk yang baik seperti itu. Tanpa Ya, melihat sudah Kita ada. juga ada dokter hewan. Luar Dokter biasa. hewan, dokter biasa, dokter umum, ada semua Luar di biasa. grup Tenar. Itu gimana sih bentuk organisasinya? Bisa dijelaskan nggak? Sementara ini Hanya sekomunitas. hanya Hmm. perkenalan, kita masukkan grup itu bisa sharing. Kita masih Dalam bentuk berbentuk silaturahim komunitas gitu ya? Iya. Untuk beberapa. Mewujudkannya untuk gitu. Sebenarnya tujuan pembentukan dari Terapis Nusantara itu apa sih Pak? Kita sih sebenarnya awalnya sekedar mengumpulkan bagaimana terapis-terapis itu bisa bersatu, bisa bersinergi, saling mengasah keilmuan sehingga semakin menambah pengalaman dalam hal penyehat tradisional. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan saat ini kita harus berpikir, kalau kita sih berpikirnya bagaimana kita mengurangi pemakaian obat-obatan. Iya. Caranya memang beberapa hal kita bisa melakukan dalam bentuk terapis. Karena memang tidak menutup kemungkinan apa yang kita makan, apa yang kita aktivitas lakukan sehari-hari itu biasanya berdampak pada kondisi tubuh. Tapi biasanya Itu nanti terakumulasi ya? Iya, orang-orang mikirnya enak kalau capek langsung minum obat. Itu sebenarnya akan lama-lama akan berpengaruh di fungsi ginjal dan sebagainya. Jadi harapan kita dengan adanya terapis ini, kita nanti saling berbagi keilmuan, bisa menentukan cara yang tepat. Kebetulan di Terapis Nusantara ini kita mencoba menemukan sebuah terapi yang bernama Sentuh Sehat. Apa itu Sentuh Sehat? Sentuh Sehat itu merupakan rangkuman dari persendian, pertulangan, pertulangan, itu hipnotis. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan ada hipnosis dan lain-lain. Karena di tempat kita itu ya karena ada tukang suhunya dan lain-lain. Masih ada susu Nah, juga ini ternyata. Ini berbagai kolaborasi dari tradisional sama medis modern Dan ada. harus dengan keilmuan sesuai trigger point. Jeng. Kalau untuk keanggotaannya gimana? Apakah sudah mencakup memang benar-benar seluruh Nusantara atau hanya orang-orang yang punya concern terhadap terapi atau punya keahlian tertentu di bidang terapi itu, atau gimana soal keanggotaannya? Ini belum mencakup seluruh Indonesia, masih cuma ada perwakilan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ada, Lombok kemarin. Lombok ada, Bali ada semua. Cuma yang belum dijangkau adalah Papua. Nah itu kemampuan berbeda-beda.
tidak sama. Tergantung di daerahnya masing-masing. Iya, padahal kan kalau terapi itu sebenarnya kan sudah warisan ya dari dulu, Iya. dari nenek moyang itu dengan berbagai macam daerah itu kan mempunyai ciri khas tertentu, Iya. terutama untuk herbalnya. Iya. Dia kan menggali dari kekayaan alam lokal. Benar. Nah, termasuk juga Papua. Kenapa Papua masih terkendala, belum ada? Nah, ini belum Keanggotaannya. ada perwakilan dari Papua, soalnya kemungkinan tenar belum ada Dijangkau. orang-orang jangkauan ke situ. Oke. Iya. Paling banter masih di Lombok. Alhamdulillah sudah Lombok. bisa di Lombok. Itu Kita Bali itu juga kan kaya dengan Iya, ada. terapi-terapi. dan kita kebetulan menemukan sih ada dari foundernya, dia menggali potensi dari Sasak, suku Sasak. Lombok itu. Rencana Itu juga Sasak. ke Bali. Itu tapi kita masih belum bekerja sama. Dia menciptakan namanya Sasak Oil. Nah, itu luar biasa sebenarnya untuk pengobatan. Nanti kita masih belum detail untuk kerjasama dengan Mungkin untuk teman-teman yang berada di wilayah Papua itu bisa menghubungi bapak-bapak. Nanti kita juga akan share nomor yang bisa dihubungi Ya. dan kita akan membantu Ya, juga, Pak. silakan gabung untuk Papua atau daerah Ternate yang Maluku. masih belum masuk, Maluku, Itu minyaknya supaya luar biasa di jadi dua tempat itu. memperbesar tenar. Tenar bisa mendunia dan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Gini, tadi kan banyak metode yang dijelaskan Iya. itu. Sekarang kenapa masyarakat harus memilih terapis Nusantara? Apa yang menjadi keunggulannya? Ya, terapi Nusantara ini berharap pengobatan secara tradisional, jadi tidak tergantungan kepada obat, juga tidak ketergantungan kepada bahan-bahan kimia. Jadi kalau bisa itu dari jamu-jamu atau racikan-racikan itu banyak sekali di desa-desa dari para tradisi yang tidak kalah sebenarnya kalau kita mau membangunkan itu. Dan kedua, kita sebagai seorang terapis Nusantara itu harusnya punya beban moral. Jadi dari ilmu yang kita dapatkan ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendadak menemukan di perjalanan ada orang sakit, kita tidak boleh berpikir jauh. Kita harus bisa membantu. Kalau bisa mengeksekusi dengan keilmuan yang kita miliki. Mungkin bisa jadi gulunya tengengan atau apa, jalannya kelihatan gini. Kalau kita tahu, langsung aja kita tangani. Artinya kan kalau dari penjelasan itu setiap orang sebenarnya bisa kemudian diberikan pengetahuan Bisa. untuk pertolongan pertama dalam Bisa. kasus-kasus ringan Siap. gitu. Bisa, terutama terapi sentuh sehat itu senjata utamanya adalah pendekatan diri pada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan daya energinya kita bisa menyembuhkan. Bisa melalui pernapasan, bisa melalui tenaga dalam. Itu adalah orang-orang khusus yang mempunyai keahlian seperti itu. Ya itu ada di Ada di apa sih yang Jadi menjadi kalau sakit gigi, Yo, tuh. kalau sakit gigi nggak perlu repot-repot. Kita bisa panggil terapis Nusantara, tinggal Iya. sentuh-sentuh gini, insya Allah. Nah itu loh, apa yang kemudian menjadi bekal dasar dari masyarakat itu kan juga menjadi beban atau Iya. menjadi tanggung jawab dari tenar kemudian untuk memberikan pengetahuan kepada Betul, mereka iya. gitu. Apa sih yang menjadi ciri khas dari tenar? Karena terapi itu kan banyak banget yang kita jumpai juga beserta dengan obat-obat herbalnya. Tapi yang menjadi ciri khas sendiri dari tenar sendiri itu apa? Ciri khas tenar Sentuh sehat. untuk sementara berusaha memajukan sentuh sehat. Lah sentuh sehat itu menggunakan tenaga aura juga tinggal gini aja. Misalnya panjenengan ini pucat, kurang energi. Coba contohnya. Ini coba ini. Di sini ini adalah pertemuan di sini. Ini adalah menurut ilmu akupresur adalah titik apabila disentuh terasa sakit berarti dia sesak napas. Oh gitu. Dan larinya ke paru-paru. Ya, jadi nanti kalau sakit bisa dicari di uret. Oh gitu. Itu Gitu. salah satu. Itu kan teknik ya Iya. tadi.
Tadi Makanya ada kita banyak. bicara misi yang kedua saintifik. Nah, Oh iya, saintifik jadi itu. keilmuannya ada masuk. Jadi tidak Pelatihan ini. tidak sekedar nyuwuk tok, tapi nyuwuk sing ono. Iya, saya tadi titik-titik syaraf dan Nah, lain-lain itu kan harus butuh belajar. pengetahuan kan. Nah, itu melalui titik trigger point. Itu selain teknik yang itu, teknik yang menjadi ciri khas dari tenar sendiri itu apa aja? Kalau ya itu tadi, tenar itu kan kumpulan dari berbagai macam keilmuan. Nah, dari berbagai macam keilmuan ini kumpul di tenar, ada fasdu, ada bekam, ada totok punggung, ada akupresur dan lain Refleksi. sebagainya, pijat, dan sebagainya, pijat tradisional. Lah, Pijat itu saya butuh itu pijat Iya. di sini untuk relaksasi. kita mencoba, kita satukan seluruh keilmuan itu, kita bentuk yang namanya sentuh sehat. Jadi kalau bisa kita bekerja menerapi itu tanpa alat. Karena apa? Suatu ketika kita membutuhkan, masa kita harus nyari alat dulu kalau nerapi. Nah, kalau seandainya, Ya kalau ada, kalau enggak. nah, nggak jadi untuk nerapi itulah dong. Seorang terapis Nusantara diharapkan bisa mengobati tanpa alat lewat sentuh sehat. Yang selama ini tuh sudah bisa menangani kasus apa aja yang sudah pernah ditangani oleh anggota tenar? Hampir sing setruk Pak wingi, Pak. hampir semuanya. Teman Oh, semua penyakit Iya. bisa. Semuanya. Pertama paling tidak itu penyakitnya bisa berkurang 50% sampai dengan 75%. Itu dibuktikan dengan rekam mediknya untuk penanganannya itu. Sementara sih kemarin kita nyoba ke orang di bawah diabetes, sudah hitam, tangannya begini, ini udah mengecil, Oh, yang ini menggenggam. udah begini. Nah, lewat Kayak tremor gitu. Nah, tremor. Kemarin dicoba lewat sentuh sehat, ternyata ini sudah kadang berhenti. Nah, terus tangannya Itu syaraf ya? begini, tangan udah bisa begini. Terus yang di sini tangannya bisa begini. Oh, Nah. subhanallah. Tapi tidak dilanjutkan lagi. Kemarin didatangi orangnya tidak ada. Masih satu kali. Emang kayak gitu tuh butuh ketelatenan ya, karena nggak instan yang ditangani. Dan sakit gigi, nggak perlu minum obat, kita sentuh-sentuh gigi aja ke arah titik-titiknya. Biasanya Kalau menghilang. penyakit ringan-ringan aja mudah. Tapi kalau lubang ya harus Harus tambah kedor. lah. Nanti lubangnya waktu makan kemasukan ya uratnya sakit gitu lah. Seperti itu. Kasus mayoritas yang ditangani oleh tenar apa? Berbagai macam, jarang sih kita terdokumentasi karena banyak lah di antara teman-teman yang mempraktekkan seperti itu. Kalau misalnya bekam itu banyak kecapean, semua banyak pusing. Yang rutin itu kan biasanya orang melakukan terapi bekam. Terapi bekam itu biasanya kalau bisa dikontinyukan setiap Bulan. pertengahan bulan. Kalau di Jawa itu ada yang namanya, di Islam ada puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Setelah itu seminggu setelah itu kita melakukan bekam. Nah, ini dilakukan secara rutin, insya Allah kondisi Bekam itu tubuhnya. membersihkan darah kotor. Nggih, memperlancar. Dan bekam itu adalah mengambil titik-titik darah yang dilalui jin. Kenapa kadang pada saat orang dibekam itu ada timbul kesurupan, kadang Oh, pernah ya? lah itu bisa. Iya, jadi. kadang Karena bekam itu dari darah keluar bareng arus atau jin. Teman saya ada yang membekam setelah pulang naik sepeda motor dipukul dengan kayak angin gitu, geblak. Ada gitu. Itu nggak kasus angin duduk kayak gitu tuh yang Terus biasanya atau serangan jantung? apa waktu bekam itu orang yang bekam geblak. Kena secara teori, daya darahnya itu, secara teori bekam itu ditakuti jin. darah kotor kan. Nanti bisa dibuka di Darah Google. kotor pusatnya Iya, iya, jin. Bekam itu masuknya ke arah-arah jalan darah yang dilalui oleh jin. Jadi kadang Makanya orang hati-hati. bekam itu jinnya takut seperti itu. Berarti benar ada tadi unsur suwuknya. Karena memang ada unsur di luar Harus unsur medis ngerti ternyata. cowoknya juga. Nah, ya ternyata ada unsur di luar unsur medis. Itu yang baru kita tahu sekarang. Kasus tersulit apa yang pernah ditangani oleh tenar? Kasus tersulit. Orangnya berbeda-beda, jadi pendalaman tentang kasusnya juga beda. Itu untuk kasus misalnya stroke juga orang nggak tahu. Saya juga baru saja kena stroke. Oh, nggih. Iya, 3 bulan yang lalu, 2 minggu.
gara-gara kebanyakan makan kikil, makan peding. Wah itu. Lo udah tahu ini pakarnya kesehatan. Sebenarnya saya itu gak sengaja, itu ditraktir teman-teman. Ya jelas, karena keenaan. Iya mungkin. Aduh, sayang banget. Tapi saya bisa merasakan ternyata Tapi itu diterapi sendiri. catahan campur. Saya nerapi sendiri dengan olahraga fitness, angkat berat, yang bisa gini-gini jadi kuat. Nggak sengaja itu, karena saya sejak kecil kan hobinya fitness. Oke, luar biasa. Mungkin kalau saya nggak bisa jalan tidur saya nggak tidur. Saya olahraga. 3 bulan itu ya terapinya Iya. untuk kemudian pulih seperti ini. Iya. Kalau di masa pandemi ini, itu adakah pasien positif yang terdampak oleh COVID-19 kemudian diterapi oleh tenar dan ada dampak positifnya, artinya sembuh? Ada dan bisa itu dengan Pakai herbal. ini herbal, Kita jamu-jamu. punya Kita produk. punya sinse namanya Bobby di di grup WA itu hampir menguasai tentang pembuatan jamu-jamu herbal gitu. Oh, ada juga ya yang Ada yang khusus membuat jamu. Luar biasa, berarti ada berbagai Kita ada macam. produk untuk tenar namanya JST 09. Nah itu. Apa itu? JST 09 itu adalah jamu sehat tenar. 09 itu kita 09. mengadopsi bahwa di angka 9 itu penuh kemukjizatan. Banyak mukjizat. Itu di situ. dipercaya angka 9 itu. 3 dikali 9 27 dijumlah angka 2 sama 7 ketemu 9. Nah, itu harapan kita dengan adanya JST 09 ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Salah satunya memang kita siapkan JST 09 ini untuk kebugaran. Jadi kalau capek-capek bisa minum itu. Dan Oh, probiotik berarti. ini sebenarnya kan untuk konsumsi orang COVID. Iya, betul. itu Dia untuk menjaga imunitas memang. untuk imunitas. Ini kan banyak tadi, barusan juga saya lihat bahwa ada banyak pelatihan yang dilakukan oleh tenar. Iya. Itu dalam hal untuk peningkatan keahlian Generik, anggotanya, itu iya. bekerja sama dengan siapa aja atau pihak mana aja? Bergabung dengan berbagai macam keilmuan. Siapapun yang mau sedekah ilmu ke kita, kita terima. Kita akan siapkan. Nah, untuk itu dalam berbagi ilmu ini sementara kita mencoba yang namanya silaturahmi. Nah, silaturahim. Jadi kita itu tiap 2 bulan sekali akan berkunjung ke daerah-daerah. Dulu kita sering mengadakan latihan di sini. Ternyata orang-orang berpikir mau ke Surabaya terus. Nah, Jenuh. akhirnya kita besok ini tanggal 8 Agustus insya Allah akan ke Sentono Gentong Pacitan. Nah, karena tempatnya di sana banyak rekreasinya, kita akan belajarnya yang tanpa modul. Akhirnya kita mencoba detok jiwa. Detok jiwa itu adalah bagaimana menggali potensi diri supaya tahu akan kemampuan diri. Terus kedua, kita coba hipnosis. Nah, hipnosis kan tanpa modul bisa, langsung aja praktek. Nah, sekedar itu. Nanti setelah itu kita tentukan lagi mau kemana, nah, terus kita mau belajar apa. Dengan harapan itu nanti akan keilmuan yang kita sampaikan itu bisa merata ke seluruh anggota terapis Nusantara. Seperti itu. Itu kan tadi salah satu kegiatan yang mau diadakan tuh Iya. di bulan Agustus. Iya. Untuk rencana ke depan sendiri atau untuk pencapaian visi misi dari tenar sendiri itu apa? Ini pertanyaan terakhir. Jadi monggo dijawab berdua. Silakan. Pertama begini, tenar itu mempunyai misi yang rahmatan lil alamin. Jadi terapisnya harus rahmatan lil alamin dan punya misi yang pertama adalah religius. Seorang tenar itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua kita harus saintifik. Jadi keilmuan kita itu bisa dipertanggungjawabkan dengan metode keilmuan. Yang ketiga, nah, ini adalah tenar industri. Karena kita berharap nanti kita akan memiliki sebuah usaha dengan mengangkat produk dari tenar sendiri, ya kan, dan kita konsumsi sendiri, dan nantinya akan mengangkat perekonomian kita bersama. Hal itu yang merupakan misi yang ketiga. Tapi sementara ini kita masih dalam bentuk komunitas saja. Kita hanya ingin mengetahui
Karena untuk menjadi seorang yang rahmatan lil alamin itu sangat susah. Karena mereka kebanyakan ya tidak menutup kemungkinan bahwa ada berbagai macam untuk menyatukan visi misi itu kan susah. Mereka juga sudah punya produk dan lain-lain. Nah, harapan kita bagaimana nanti Tenar itu punya produk sendiri. Dan ini kita sebenarnya sudah ada yang mendekati. Salah satu founder yang kemarin datang itu menawarkan, Tenar mau produk sendiri saya siapkan. Nah, Luar jadi biasa. mereknya Tenar. Cuman sementara ini kita belum bisa mengkondisikan apakah nanti teman-teman siap untuk mensukseskan hal ini. Itu nanti mungkin Pak Ketua bisa menambahkan. Mereknya untuk merek ini nanti dimusyawarahkan nanti pengobatan apa yang dibuat khusus merek Tenar ini bisa kita membeli bersama dengan harga murah. Yang pastinya terjangkau untuk Ya, masyarakat. terjangkau itu. Terus yang kedepannya Tenar ingin membumikan terapi ini ke pelosok-pelosok, apalagi terapis tradisional. Jadi semua bisa dijangkau ke Indonesia, seluruh Indonesia bisa jadi terapis dan tidak selalu ke dokter. Ya, mudah-mudahan menjadi dokter rumah tangga, dokter suku-suku. Sebelum ada dokter kan gitu aslinya. Nah, kita kembalikan ke alam lagi gitu. Jadi mudah-mudahan Tenar bisa mengindonesia Nusantara dan bisa mendunia. Luar biasa harapannya. Ini pernyataan terakhir, apa yang mau disampaikan kepada para sahabat podcast Aku dan Kamu tentang harapan Tenar atau apapun yang mau disampaikan kepada para sahabat? Monggo. Harapan kepada para sahabat, kalau ingin bergabung ke Tenar, silakan hubungi nomor WA kami yang akan kami cantumkan selanjutnya Di bawah ini. di bawah ini. Nanti kita bisa merespon yang masih belum mendaftar kayak Padang, Sumatera Utara itu yang jauh-jauh, atau Papua itu yang jauh, yang masih belum ada di Tenar. Semoga bisa mengilhami kita semua, bisa memajukan terapi tradisional modern dari Tenar. Monggo. Bapak, Siap. monggo. Saya cuman berharap teman-teman apabila mempunyai keluhan bisa menghubungi juga di Tenar, karena Tenar juga punya terapis jarak jauh. Jadi kita bisa menerapi dari jarak jauh. Sakitnya apa? Banyak sih kejadian orangnya posisinya di ICU gawat gitu kan. Kita tinggal berdoa saja, kita pasrahkan. Biasanya ada keputusan sembuh atau meninggal. Seperti itu. Kalau sembuh langsung sembuh, kalau meninggal besoknya meninggal. Nah, ini ada Iya, keputusan. banyak gitu. Sering kejadian. Dari WA isi Minta bantu. minta bantuan, fotonya di share, sakit apa gitu. Lalu kita doakan bersama-sama. Nanti besoknya langsung ada keputusan sembuh atau tidak sembuh, itu toh. Itu the point. Jadi kalau energi itu diterima dengan baik dan langsung menyatu dengan tubuhnya, dia sembuh. Kalau energinya menolak, ya nggak bisa. Menolak Karena berarti nggak kesembuhan mampu. hanyalah milik Allah. Allah. Kita hanya Berusaha. Tergantung Allah. Nggih, nggih. itulah hal yang 09 ya, mistis ya, yang kita tidak bisa mengurai seperti itu. Tetap berusaha, berpikiran positif dan semangat untuk membantu. Yang satu lagi yang perlu diingat adalah bahwa ini adalah memadukan antara keilmuan dengan cara-cara tradisional. Betul. Dan yang kedua adalah bahwa ini akan menggali kearifan lokal. Betul. Baik soal metode ataupun soal herbal atau sumber-sumber dari pengobatan itu. Dan yang ketiga adalah menggandeng seluruh
Nusantara tanpa memandang Betul, etnis, ras suku. agama atau apapun. Itu yang perlu diapresiasi. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak, Terima semoga kasih. sukses selalu dan tercapai apa yang menjadi visi misi dan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Salam Salam tenang. tenar, sehat, bahagia, sukses, Mendunia. berkah, mendunia.